Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan program The Inspirator, sebuah program yang dimana kita selalu mengundang narasumber yang luar biasa, menggali inspirasi dari kisah perjuangan mereka. Dan senang sekali hari ini kita akan sharing dengan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang trainer, seorang writing coach, dan seseorang penulis buku bestseller. Untuk tahu siapakah beliau, kita lihat VT profile beliau berikut ini. Pria kelahiran Madiun 24 Maret 1971 yang akrab disapa dengan nama Edi Zakeus mengawali karir sebagai office boy sekaligus asisten peneliti pada sebuah lembaga riset independen di Yogyakarta. Sekitar September 1998, kartunis autodidak ini mengadu nasib ke Jakarta dan mengganti profesi sebagai wartawan. Kini, Edi berprofesi sebagai penulis buku-buku bestseller, editor profesional, writer coach, trainer, dan konsultan penulisan dan penerbitan. Buku yang berjudul Kalau Mau Jadi Kaya Ngapain Sekolah adalah salah satu karya Edi Zakeus yang meledak di pasaran karena mengalami cetak ulang ke-6 dalam 4 bulan pertama peredarannya. Dan buku yang berjudul Resep Caspleng Berwirausaha juga masuk dalam kategori bestseller karena sudah masuk cetak ulang ke-5. Pengalaman suksesnya sebagai seorang penulis dan penerbit independen menginspirasinya untuk melahirkan Brown Ridge Consulting, sebuah layanan konsultasi pendirian penerbitan mandiri, baik untuk klien perorangan maupun institusional. Selain itu, Edi juga menjadi pendiri sekaligus editor website motivasi andaluarbiasa.com dan bukukenangan.com. Sukses dengan buku-buku bestseller tersebut dan berhasil membantu banyak kliennya menghasilkan buku-buku bestseller, Edi meliris buku laris berjudul Resep Caspleng menulis buku bestseller. Edi juga menulis buku bestseller berjudul Orang Gajian Bisa Kaya dan buku Resep Caspleng menulis buku bestseller edisi revisi karya terbaru Edi yang diprediksi bakal menjadi buku bestseller berjudul Bob Sadino. Mereka Bilang Saya Gila yang telah dicetak 20.000 eksemplar. Salah satu kata yang memiliki makna mendalam dari Edi adalah awali branding Anda dengan tulisan. Oke pemirsa, seperti yang tadi saya sudah janjikan, kita akan sharing dengan satu orang yang luar biasa. Beliau starting dari seorang wartawan, penulis lepas, editor, dan sekarang sebagai seorang trainer, bahkan seorang writing coach, pelatih buat para penulis buku bestseller. Dan sudah hadir di studio bersama kita Pak Mas Edi Zakeus. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di program The Inspirator. Ya, dengan senang hati. Ya, so kita bisa sharing banyak tentang profesi yang selama ini Bapak jalankan. Ya. Kalau boleh tahu, sekarang kesibukannya apa aja? Ya, sekarang paling banyak kesibukan training, kemudian coaching, mendampingi para profesional untuk menulis buku, terus kemudian saya mengedit buku juga, menulis buku saya sendiri, ghostwriting, dan yang paling banyak menyita waktu juga mengasuh anak. Oh, betul. Jadi luar biasa. Jadi sekarang kegiatannya kalau dulu kan banyak yang mengenal Pak Edi dari penulis buku. Banyak sekali buku yang sudah Pak Edi hasilkan. Dan banyak sekali sudah jadi bestseller. Ya. Nah, sekarang akhirnya bukan cuma menulis buku, tapi juga jadi training. Lebih banyak training ini. Trainingnya ada apa aja? Saya punya beberapa program unggulan training. Training untuk penulis pemula ada, misalnya saya punya workshop judulnya Write Your Book, Write Your Life. Jadi ini kami ini ngomporin semua orang untuk menuliskan kisah hidupnya. Karena semua orang itu punya pengalaman yang luar biasa sebenarnya. Kalau dia mau mengungkapkan, dia mau sharing, itu hasilnya bisa menginspirasi orang. Kemudian ada juga program unggulan yang lain adalah 7 Keys of Book Writing for Personal Branding. Jadi saya mengajak para profesional untuk menulis buku dengan fungsi sebagai personal branding. Nah, ini yang lagi hot. Jadi trainer, motivator, dokter, pengacara, MC, semua pengusaha, saya sangat anjurkan untuk menulis buku. Jadi yang dituliskan kisah hidup mereka juga? Kisah hidup mereka. Ada juga yang sekarang juga lagi meriah-meriahnya itu writing camp. Jadi kami karantina orang. Berapa hari itu? Berapa hari, sekitar 3-4 hari di tempat yang bagus, tempat-tempat wisata. Kerjanya apa? Nulis. Jadi kita pelototin terus untuk nulis.
Jadi itu dibimbing sampai jadi ya? Sampai jadi. Ya, Jadi 3-4 hari buku harus jadi. Itu biasanya di mana campnya? Di Bali, terus kemudian nanti sebentar lagi di Surabaya, di sebuah tempat golf, terus kemudian nanti di Anyer, ada di Solo, ada di Solo juga, terus yang biasa dengan provider yang lain itu di Sentul. Oh, wow, luar biasa. Jadi kalau biasanya coaching, training itu biasanya di kelas yang mungkin tertutup dan sebagainya. Nah sekarang agak beda ya, dibawa lebih ke mungkin ke alam dan sebagainya. Alam, ya. Mereka dapat. Kayak kemarin yang di Bogor, itu di suasana pegunungan, ya, yang kita dengar tiap malam cuma suara jengkrik sama burung hantu, itu buat nulis ternyata luar biasa. Jadi mereka bisa dapat inspirasi dan sebagainya. Inspirasi dan satu lagi bisa fokus untuk menulis. Ya. Jadi mau nggak mau, termasuk sudah bayar mahal juga. Jadi 3-4 hari itu harus keluar setidaknya outline-nya dan sebagainya. Bukan cuma outline, tapi benar-benar draft buku yang siap dimasukkan ke penerbit. Wow, luar biasa. Jadi perjuangan teman-teman yang ada di writing camp itu juga memang luar biasa. Karena ya istilahnya mereka sudah bayar mahal, mereka mau nggak mau pulang harus jadi bukunya. Ya, betul. Ya, kalau nggak dikelitikin dan sampai beberapa mati. sudah terbit ya? Sudah terbit. Ya, kemarin misalnya yang Bu Elis, launchingnya kita lihat, seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi berarti sekarang lebih banyak fokus untuk training, coaching ini. Training dan coaching, terus kemudian editing. Jadi kadang-kadang saya membantu penulis-penulis pemula, kebanyakan dari kalangan profesional, yang dia sebenarnya bisa menulis, cuma mungkin gaya bahasanya masih kurang lembut, gaya bahasanya kurang memotivasi, kayak gitu. Nah, kita bisa berikan layanan untuk mengembangkan tulisannya. Oke, karena biasanya bagi kalangan tertentu menulis itu kegiatan yang sulit. Mungkin tulis 1-2 halaman bisa, 1-2 bab bisa, tapi biasanya berhenti ketika di tengah jalan. Nah itu kiat-kiatnya apa? Nah sebenarnya gini, kalau kaum profesional itu memang tidak kesehariannya menulis, tidak beda dengan misalnya wartawan, orang yang kerja di penerbitan kayak gitu. Jadi kami memahami tulisan-tulisan yang datang ke kami itu tulisan yang basic. Tapi kami sangat mensupport itu, nggak apa-apa tulisan basic, karena itu bisa dikembangkan dengan satu dan lain cara, lewat training, lewat coachingnya, itu semua bisa diimprove, hanya dengan beberapa teknik kecil itu bisa. Dan biasanya setelah diedit, hasilnya juga mereka sangat puas, sangat suka. Luar biasa, malah otentik ya, karena datang dari background yang berbeda-beda tadi. Iya. Betul. Ya, luar biasa. Jadi menjadi satu kepuasan tersendiri. Ya, buat saya sebagai trainer, sebagai writing coach, kalau misalnya bisa membimbing seorang profesional, penulis pemula untuk sampai yang semulanya abstrak di kepala, kemudian mewujud menjadi buku seperti ini, itu kepuasannya luar biasa. Karena apa? Mereka juga berjuang keras untuk bisa sampai selesai seperti itu. Betul. Dan nggak gampang. Ya, Pak Rudi juga mengalami. Betul. Dan banyak inspirasi, bahkan dari background yang orang nggak nyangka, bahkan pembantu rumah tangga seperti ada Eni Kusuma. Ya. Betul. Ya, jadi itu bisa dibicarakan. Bagaimana seorang pembantu rumah tangga di Hong Kong bisa menulis buku juga? Ya, ini kasus yang unik. Waktu itu dia kontak saya lewat email, dia masih sebagai TKW, dia minta dibimbing menjadi penulis. Saya menyanggupi karena ketika membaca emailnya, saya kaget, ini email yang berapi-api, email yang kata-katanya tertata sedemikian rupa, dan ini orang punya visi yang jauh ke depan, yang semangat ya. Untuk istilahnya mengubah hidupnya. Betul, luar biasa. Oke, kita tahan dulu Pak. Ya. Nanti, ini yang luar biasa sekali, nanti kita akan bahas setelah commercial break berikut ini. Oke pemirsa, kembali ke program The Inspirator bersama Pak Edi Cakeus ya. Oke Pak, tadi seru sekali kita bahas tentang Eni Kusuma ya. Bagaimana seorang TKW di Hong Kong pun bisa tulis buku. Dan bukunya waktu itu judulnya Anda Luar Biasa. Wow, luar biasa. Bestseller lagi. Ya, bestseller. Dan akhirnya jadi website untuk kumpulin penulis juga. Para penulis muda. Ya. Eni itu saya sudah merasakan spiritnya yang luar biasa. Terus kemudian waktu itu saya tantang ya, melalui email. Waktu itu saya masih menjadi istilahnya penjaga dapurnya pembelajar.com. Saya bilang, oke, kalau Anda mau benar-benar belajar menulis, saya akan berikan tantangan untuk menulis pendek. Nanti kalau Anda mau,
saya akan bimbing Anda. Dan saya waktu itu targetkan kira-kira seminggu 1 tulisan. Dia kirim 2-3 tulisan. Berarti lebih banyak dari yang saya minta. Dan dalam waktu kurang lebih mungkin 1 atau 2 bulan ya dia bisa menghasilkan sekitar 30-an tulisan. Dan ketika saya baca, saya melihat semangatnya berapi-api. Dari yang semula tulisan masih belum fokus, masih kacau, kedua, ketiga tulisan itu sudah langsung menunjukkan perkembangan luar biasa. Dan ketika kami tampilkan di pembelajar.com, sambutannya juga luar biasa. Jadi kemauan belajarnya, improve-nya banyak ya. Walaupun di sana sama bosnya kan nggak boleh nulis ya. dia. Betul, kita tahu keterbatasan waktu. Kalau kita mau tulis aja nggak ada waktu, bagaimana dengan seorang TKW yang harus mencuri-curi waktu, mungkin jam istirahat dan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi tulisan habis selesai, ditulis, diumpetin di bawah kulkas. Luar biasa. Malam dia baca, dia perbaiki. Besoknya pas dia ngantar anaknya, anak majikan ke sekolah, dia lari ke perpustakaan, dia ngetik. Luar biasa. Jadi justru passion dan tujuan itu ya. Betul. Nah, kalau ini mungkin menjadi satu kepuasan tersendiri buat Mas Edi Cakeus. Nah, kalau kita boleh flashback kembali, Mas Edi sendiri dulu memulai karir seperti apa? Iya, saya dulunya tuh nyaris jadi dosen. Nyaris ya. Tapi ya kalah bersaing sama yang muda-muda. Tapi ceritanya begini, saya selesai ujian skripsi langsung waktu itu diminta untuk membantu di lembaga penelitian dosen-dosen saya. Terus kemudian sambil istilahnya nyantrik itu untuk dipromosikan jadi dosen. Cuma 1 tahun saya belajar bekerja di situ sebagai asisten peneliti, kemudian Krismon. Penghasilan saya waktu itu di Jogja tahun 97 itu 150.000. Gara-gara Krismon itu langsung menukik. Dalam artian semula saya bisa beli 1 porsi makanan itu 350 rupiah, enak. Krismon langsung 1.500. Gaji yang 150.000 itu yang semula sebulan itu saya bisa menabung 100.000, tiba-tiba defisit. Saya lari ke Jakarta jadi wartawan. Tahun berapa itu? 98 akhir, waktu itu masih masa-masa pergolakan ya. Ada heroisme, saya bisa jadi wartawan itu senang sekali ya, cuma gitu ya kena gas air mata, dikebukin polisi ya capek lah. Sampai kemudian saya ganti-ganti media karena di era reformasi waktu itu media itu tumbuh luar biasa banyaknya, cuma banyak yang nggak bertahan lama. Jadi orang punya duit bikin media bisa, orang punya duit buat nyuci duitnya biar bersih bikin media. Waktu itu kayak gitu situasinya. Ganti-ganti profesi, ganti-ganti media. Akhirnya dari wartawan akhirnya masuk ke dunia kenapa penulisan. Kok bisa jadi penulis buku? Ceritanya begini, waktu masih wartawan, saya pernah diminta waktu itu untuk ngerjain editing majalah internal perusahaan, dan saya kaget ternyata saya kerjain semalam, honornya itu 1 bulan gaji lebih dari profesi wartawan. Dari situ saya melihat, oh, yang namanya kemampuan menulis itu sebenarnya sangat berharga, sangat dibutuhkan, sangat powerful, dan nilai ekonomisnya tinggi. Sampai kemudian saya pegang beberapa majalah internal dari perusahaan sampai 4, dan itu tahun 2002-2003 ya. Saya masih di wartawan, saya udah pegang beberapa, itu sudah nilai honornya sebulan itu lebih dari 10 juta. Wow, luar biasa. Akhirnya mungkin ketagihan ya. Ketagihan, makin terus kemudian oke, saya nggak jadi wartawan nggak apa-apa karena memang juga berat dan gajinya kecil. Saya menekuni dunia kepenulisan sampai kemudian bikin buku. Dan ketika bikin buku, buku pertama sih nggak laris, buku kedua yang laris sekali. Buku kedua judulnya Kalau Mau Kaya Ngapain Sekolah. Buku yang pertama yang ini. Yang ini nih, ini pengalaman pertama saya bikin buku. Judulnya Kontekstualisasi Ajaran I Ching, diterbitkan oleh penerbit Grasindo. Memang tidak begitu laris karena memang bau filosofi. Nah, baru buku yang kedua, yang ini judulnya Kalau Mau Kaya Ngapain Sekolah. Saya wawancari sekian banyak entrepreneur, salah satunya pendiri BINUS, Ibu Widya. Ibu Widya. Nah, ini yang waktu itu ditolak oleh penerbit besar. Karena judulnya mungkin. Karena judulnya yang sangat provokatif. Tapi ternyata ketika diterbitkan oleh penerbit kecil, ini laris sekali. Dan dalam 1 tahun kurang lebih cetak 12 kali. Nah, ini yang membuat
buku ini yang membuat saya berani menikah. Ya, oh gitu ya. Terus tiba-tiba nama Edi Cakeus banyak diketahui orang. Iya. Termasuk saya waktu itu pembaca buku ini. Ya. Jadi banyak dapat inspirasi dari buku ini. Iya. Oke, terus setelah itu akhirnya mungkin banyak yang interest dan sebagainya. Betul. Setelah buku saya ini katakanlah dapat sambutan, namanya brand itu muncul dengan sendirinya. Banyak orang yang bertanya-tanya semula tentang bagaimana cara menulis buku. Terus kemudian lama-lama meningkat, minta didampingi nulis buku. Kemudian ada juga yang minta dituliskan bukunya. Nah, saya mulai melihat ada satu peluang tersendiri di bidang kepenulisan, yaitu menjadi seorang konsultan, menjadi seorang ghostwriter, dan menjadi seorang coach. Jadi sekitar tahun 2004 itu saya mulai profesi itu. Kemudian saya juga rajin membagikan pengalaman menulis dan teknik menulis, dan itulah yang kemudian menumbuhkan profesi saya sampai sekarang. Jadi satu segmen baru, betul, betul. Yang dimana banyak orang kendala, tapi justru di sini kasih solusi. Kami memberikan solusi, mereka puas, mereka ngomong kemana-mana, terus jadi berantai. Termasuk menulis buku ini mungkin ya, resep. Resep Cespleng menulis buku bestseller. Itu aslinya, maaf, bukunya sekecil ini. Ini semula tips-tips yang saya share di website pembelajar.com. Waktu itu tulisan pendek-pendek aja, kira-kira sekitar 1-2 halaman. Nah, komennya banyak sekali. Bahkan sampai ada satu tulisan itu yang diklik lebih dari 300.000 kali. 300.000 kali di view-nya ya? Di view-nya. Nah, ini menunjukkan bahwa bidang kepenulisan, teknik menulis itu ada penggunanya, ada penggemarnya, ada yang membutuhkan. Bahkan banyak orang pakai buku ini sebagai panduan untuk menulis buku bestseller. Akhirnya saya kompilasi tulisan itu, diterbitkan jadi buku, sambutannya juga bagus, cetak ulang, terus kemudian saya perkaya lagi, tambah 11 bab jadi buku yang lebih luar biasa. Oke, kita sharing lagi setelah ini. Oke, pemirsa, kita kembali setelah jeda komersial break berikut ini. Oke, pemirsa, kembali Anda menyaksikan program The Inspirator, dan jangan lupa untuk follow kami di Twitter @TheInspirator. Anda juga bisa search di Twitter The Inspirator dengan hashtag The Inspirator, sehingga apa yang kita bahas di sini Anda bisa lihat juga di sosial media, ya, di Facebook, di Twitter dan sebagainya. Oke, kembali ke narasumber kita, Pak Edi Cakeus. Tadi kita sudah sharing tentang sedikit perjalanan Mas Edi. Nah, sampai saat ini, itu momen terpenting, momen yang paling menjadi mungkin titik balik Mas Edi itu kapan? Saat media saya tutup. Ya. Terus kemudian waktu itu saya dinas di Surabaya, media tutup dan nggak digaji. Waktu itu saya membayangkan, wah ini mau hidup jadi apa ini? Jadi wartawan sengsara banget ya. Wartawan kita ya, kalau di luar negeri mungkin bisa. Akhirnya waktu itu saya punya rencana-rencana, saya suka oret-oret di buku ide, saya punya buku ide yang tebal segini. Semua yang saya pikirkan, saya catat itu, visi-visi saya seperti apa, kayak gitu. Akhirnya saya ketemu, kayaknya saya pengen sharing sesuatu ke masyarakat. Sharing pengalaman, sharing keterampilan, kalau bisa mendampingi mereka untuk sampai kepada tujuannya. Nah, apa itu? Ternyata memfokus kepada buku. Jadi makanya saya bikin training tentang buku. Saya mendampingi orang menulis buku. Saya ngomporin orang, motivasi orang untuk menulis buku. Karena saya ngelihat sendiri, orang kalau sudah berhasil menulis buku, buku itu bisa menjadi leverage faktor yang luar biasa buat dia. Kalau misalnya orang yang katakanlah sebelumnya nggak kedengaran sama sekali di ranah publik, begitu bukunya muncul, orang langsung tahu, oh ini, kompetensinya seperti ini, kemampuannya seperti ini. Nah, itu bisa mendinamisasi hidup mereka, bisa mengangkat hidup mereka, bahkan memobilisasi karir mereka. Betul, itu yang ketika saya berhasil memotivasi orang, mendampingi orang, melihat hasilnya, itu kebahagiaannya luar biasa. Jadi sampai sekarang yang profesional ada siapa aja yang Mas Edi dampingin untuk? Ada beberapa pembicara publik ya. Kalau disebut kok sungkan saya nanti dikira ngeklaim. Tapi ada beberapa pembicara publik, trainer, coach, pengusaha.
yang jelas-jelas kelihatan namanya ya ini misalnya karena kebetulan namanya ada, nih ini penulisnya saya. Kalau ini memang saya yang menulis buku Bob Sadino, mereka bilang saya gila. Yang lain ya mungkin trainer-trainer muda, motivator muda yang sedang mau naik, buku itu bisa menjadi branding tools yang luar biasa, yang banyak orang nggak sadar kekuatannya. Jadi mungkin mereka banyak sekali juga memang mau menulis buku, tahu buku bisa untuk branding dan sebagainya, tapi karena memang profesinya bukan penulis. Bukan penulis, biasanya mereka kesulitan. Nah kalau yang seperti itu, saya menganjurkan dicoba dulu nulis. Kalau nggak bisa, ikut training. Di training di situ nanti dibekali dengan sekian banyak teknik, ya, sehingga orang yang paling awam pun di bidang kepenulisan pasti bisa menulis. Setelah tahu caranya. Setelah tahu caranya, dan saya jamin. Jadi kami misalnya di workshop book branding itu ada 7 teknik, kami berikan pembekalan. Nah nanti setelah selesai training misalnya apa yang harus dilakukan? Nulis lagi di rumah di sela-sela kesibukan. Kalau nggak bisa nanti baru ikut misalnya kami punya program writing camp atau didampingi langsung. Oh luar biasa. Baru kalau nggak bisa, pilih ghostwriting, cuma saya nggak menyarankan itu tuliskan orang. Itu terakhir ya. Itu terakhir. Nah, akhirnya kalau kita bicara ke depannya, itu Mas Edi Cakeus itu punya program apa aja? The next big thing untuk ke depannya apa? Saya membayangkan untuk setiap buku yang saya tulis, katakanlah bukunya cetak 5.000, buku tentang kepenulisan ya. Saya berharapnya itu ada 5.000 penulis muncul, kira-kira seperti itu. Kemudian dari 5.000 penulis yang muncul itu, kalau dia sudah berhasil menerbitkan buku, dia senggol kiri, senggol kanan, ngomporin orang-orang di sekelilingnya untuk juga menulis buku. Nanti akan muncul buku baru, judul-judul baru, berlipat-lipat judul buku yang muncul, dan ini akan menggairahkan dunia perbukuan, menggairahkan Indonesia secara keseluruhan. Karena di dalam buku itu banyak sekali yang bisa dibagikan. Orang bisa belajar banyak dari situ, dan baik pembaca maupun penulisnya sama-sama dikuatkan. Ada satu contoh penulis jebolan writing camp kami namanya Pak Santo Guntoro, dia selesai menulis buku Aircraft in You. Begitu bukunya terbit, kemana-mana dia menjadi motivator kepenulisan. Semua orang didorong untuk menulis. Itu efek luar biasa dari kepenulisan dan khususnya buku. Jadi ini menjadi satu profesi yang luar biasa. Profesi yang luar biasa, dan saya melihat ada masa depannya. Dan orang jangan takut jadi penulis nggak bisa hidup. Oh nggak sama. Karena justru salah satu passive income yang luar biasa saat ini adalah dari royalti buku. Dari royalti, terus kemudian passive income dalam tanda kutip itu loyalitas pelanggan kita, klien kita itu juga. Mungkin kalau di Indonesia masih belum terlalu besar heboh, tapi kalau di luar negeri yang mereka sampai kayak penulis-penulis seperti John C. Maxwell, Robert Kiyosaki dan sebagainya itu penjualan puluhan juta. Nah itu luar biasa sekali. Makanya kalau di Indonesia saya selalu menyarankan kalau misalnya orang yang mau hidup dari dunia menulis, jangan hanya mengandalkan royalti, tapi Anda bisa menjadi trainer di situ, Anda bisa menjadi writing coach bisa, Anda bahkan bisa menjadi ghostwriter. Dan itu bisa dipelajari semua. Luar biasa. Nah kalau Mas Edi Cakeus bisa kasih saran ke pemirsa, di mana backgroundnya beda-beda, dan juga jenjang usia kebanyakan anak muda yang udah kena sosial media dan sebagainya. Kira-kira saran untuk profesi mereka, untuk karir masa depan mereka seperti apa? Ini kalau misalnya mau membidik karir menulis ya. Jadi begini, saya yakin semua dari kita itu bisa menulis. Contohnya apa? Setiap hari kita SMS ya. Kita BBM-an, kita bikin status di Twitter segala macam. Nah itu sebenarnya kita membiasakan diri untuk menulis. Jadi kalau kita sudah terbiasa nulis-nulis pendek, logiknya akan ketemu. Nanti tinggal ditambahin dikit-dikit, lama-lama jadi panjang. Nulis tuh nggak usah mikirin bikin buku yang tebal-tebal, enggak. 1-2 halaman dulu. Yang penting 1 tema, 1-2 halaman. Itu nanti dikumpulin, bisa jadi buku. Buktinya apa? Buku tentang SMS ada. Buku tentang status Twitter ada. Buku tentang status Facebook ada. Nah nanti dari awal menulis ini, kalau ditekuni lama-lama bisa menjadi sebuah profesi yang benar-benar menghasilkan. Luar biasa. Buktinya ya saya dan teman-teman. Buku saya termasuk juga dari rangkaian artikel itu dikombin jadi satu. Jadi luar biasa. Ternyata profesi menulis ini sangat luar biasa, dan dari kebiasaan membaca buku ini juga jadi sangat penting ya. Dimana buku adalah jendela dunia.
dan kita bisa belajar banyak dari buku. Karena setiap narasumber, setiap penulis buku, pengalaman hidup mereka 20 tahun, 30 tahun, mereka tulis dalam sebuah buku. Yang mungkin kita bisa baca hanya dalam waktu 1 bulan. So, biasakan kebiasaan membaca buku, dan Anda juga nanti bisa tuliskan sejarah hidup Anda sendiri. Oke, terima kasih Mas Edi Cakus atas sharingnya, luar biasa. Dan pemirsa, semoga program ini bermanfaat, semoga Anda belajar sesuatu yang bermanfaat di program The Inspirator, di mana kita akan selalu hadirkan narasumber yang inspiratif, yang mempunyai kisah perjuangan luar biasa untuk kita bisa belajar bersama-sama. Sampai ketemu di episode berikutnya.